Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa ba'du. Pemirsa Akhir TV dimanapun berada, pada pertemuan sore ini kita akan melanjutkan kajian yang sudah lama tidak berlanjut. Kajian ini sebetulnya diselenggarakan setiap malam Ahad ya, biasanya dulu sebelum pandemi di masjid saya lupa nama masjidnya, tapi di Perumahan Sentani ya, masih di Cirebon. Ala kulli hal, kita akan kembali lanjutkan faedah yang kita bisa dapatkan dalam kitab yang bisa menuntun kita mendidik anak keturunan kita dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Sehingga harapan kita yang sering kita panjatkan pada Allah dengan doa-doa, Rabbi hablana minas salihin, Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma akthir amwalana wa auladana wa barik lana fima ataitana. Semua doa-doa yang semisal itu, yang kita peruntukkan kebaikan, keberkahan untuk anak keturunan kita, semoga melalui kajian dari kitab yang kita akan bahas ini bisa menjadi bekal kita mendidik mereka menjadi generasi yang salih, tentunya mendidiknya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan baru dalam kitab ini, kitab Atfalul Muslimin Kaifa Rabbahumun Nabiyul Amin sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi mendidik anak, atau metode Nabi dalam mendidik anak, atau bisa disebut juga pendidikan anak metode Nabi ya. Jadi bukan hanya sifat salat Nabi, bukan hanya sifat su'udun Nabi, bukan hanya sifat puasa Nabi, bahkan ada juga sifat pendidikan Nabi. Sehingga kita sebagai orang tua atau kita memiliki profesi sebagai pendidik sangat butuh pembahasan-pembahasan semisal ini agar kita bisa mewujudkan generasi peserta didik atau anak keturunan yang saleh. Baik, masuk kepada pembahasan tentang tema kapan mengkhitankan anak. Di pembahasan ini kita akan membahas tentang fikih khitan. Bukan hanya dalam waktunya, bahkan ada masalah hukum terkait khitan, termasuk ada fikih kontemporer terkait dengan hukum khitan menggunakan apa? Laser yang sudah banyak dipraktikkan di negeri Indonesia khususnya ya. Kalau di luar Indonesia saya kurang paham. Tapi saat ini kemajuan ilmu kedokteran sudah menggunakan laser ya, atau dengan lebih canggih daripada zaman-zaman sebelumnya. Baik, pelan-pelan kita akan membahas semua hal yang terkait dengan anak. Maka mu'alif mengatakan, sebagian orang ada yang menyebut khitan dengan tohar, penyuci. Abu Hurairah berkata, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal istihdadu wa qassus syarib wa taqlimul adfar wa natful abat. Kata Nabi, fitrah itu ada 5. Pertama khitan, yang kedua mencukur bulu kemaluan, lalu yang ketiga mencukur kumis,
lalu yang ketiga memotong kuku, lalu yang keempat, yang kelima mencabut bulu ketiak. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam Kitabul Libas jilid nomor 5441, dan hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kenapa khitan dibahas? Karena merupakan bagian dari syariat. Apa buktinya? Dari hadis ini. Ya, di antara fitrah, sesuatu yang memang harus dilakukan oleh setiap muslim, laki-laki, perempuan, tua, muda, yaitu diantaranya khitan. Kalau saja khitan bukan merupakan sesuatu yang penting dalam agama, tentu tidak akan disebutkan di antara hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak ada syariat yang menjelaskannya. Lalu, kalau kita sudah tahu ternyata khitan merupakan bagian dari syariat, pertanyaan selanjutnya, kapan anak harus dikhitan? Ada yang mengatakan 7 hari dari kelahiran, ada yang mengatakan 40 hari, bahkan ada yang menyimpulkan nanti saja kalau anaknya sudah sekolah SD, nanti saja kalau anaknya sudah SMP. Bahkan ada anak yang saking traumanya dengan melihat anak-anak sekitarnya dikhitan dengan nangis, teriak-teriak sakit, akhirnya tidak mau dikhitan. Orang tuanya kelimpungan nih, bingung bagaimana caranya anak ini khitan. Maka di sini insya Allah kita akan perlahan membahas ilmu terkait khitan. Baik, kita akan bahas kapan waktu anak dikhitan. Bahasan awal kita akan fokus pada waktunya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan orang-orang tidak mengkhitan anak sebelum berakal. Al-Maimuni berkata, saya pernah mendengar Imam Ahmad berkata, dahulu Al-Hasan Al-Basri, cucu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memakruhkan khitan pada anak memakruhkan khitan anak pada hari ketujuhnya. Hambal rahimahullah mengatakan, Abu Abdillah, maksudnya Imam Ahmad, berkata, tidak ada masalah jika si anak dikhitan pada hari ke-7 dari kelahirannya. Al-Hasan menilai makruh hal ini hanya untuk menghindarkan diri dari tasyabbuh dengan orang-orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak menjadi masalah. Makhul rahimahullah mengatakan, Ibrahim mengkhitan anaknya yakni Ishak saat berusia 7 hari dari kelahirannya, dan mengkhitan Ismail pada usia 13 tahun. Demikianlah seperti yang disebutkan oleh Al-Khallal rahimahullah. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, khitan Ishak, ya, dikhitannya Ishak, ya, anak Nabi Ibrahim, menjadi tuntunan yang diikuti di kalangan anak keturunannya, dan khitan Ismail juga menjadi tuntunan yang diikuti di kalangan keturunannya. Akan tetapi berkaitan dengan khitan Nabi masih diperselisihkan mengenai waktunya kapan hal itu terjadi. Bisa dilihat dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 2 halaman 304. Maka menurut mu'alif, kata mu'alif, menurut saya perbedaan pendapat ini telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, telah disimpulkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dan kesimpulannya adalah, pertama, Nabi dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan, namun tidak ada hadis yang dapat dijadikan pegangan sebagai buktinya. Lalu yang kedua, kesimpulan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, Nabi dikhitan saat malaikat membelah dadanya ketika beliau masih berada dalam asuhan Halimah, ibu susuannya radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga, kakek Rasulullah Abdul Muthalib telah mengkhitannya pada hari ke-7. Selain itu, ia juga membuat jamuan makan memberi nama beliau Muhammad. Maka dari ketiga kesimpulan ini dari kata Ibnu Qayyim, ketiga pendapat ini tidak memiliki dalil yang dapat dijadikan pegangan. Tiga kesimpulan tadi, 3 poin tadi tidak memiliki dalil yang bisa dijadikan landasan atau pegangan. Tidak ada dasarnya.
Setelah itu, Ibnu Qayyim menutup komentarnya, tanggapannya, kesimpulannya dengan pendapat Kamaluddin bin Al-Adim. Dia mengatakan bahwa Nabi dikhitan menurut tradisi yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, dan tuntunan berkhitan ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh orang-orang Arab semuanya. Hal tersebut sudah cukup dijadikan sebagai bukti sehingga tidak perlu lagi dalil referensial dalam hal ini. Wallahu alam. Kitab Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 80 hingga 81. Ya. Berdasarkan dari pernyataan Ibnu Qayyim bahwa terkait tentang kapan Nabi dikhitan, maka beliau mengutip pendapat Kamaluddin bin Al-Adim bahwa Nabi ini dikhitan sesuai dengan tradisi yang berlaku di kalangan orang Arab pada saat itu. Dan memang tuntunan berkhitan ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh setiap orang-orang Arab. Sehingga ketika kita bertanya kapan Nabi dikhitan, tentu jawabnya di sini tidak ada dalil yang menjelaskan tentang perincian kapan waktu dikhitannya Nabi. Sebagaimana ketika kita bertanya kapan dilahirkannya Nabi, di sini perselisihan para ulama. Ya, karena yang jelas di tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah tanggal wafatnya Nabi. Kapan tanggal dilahirkannya masih diperselisihkan para ulama. Dia mengatakan tanggal 9, tanggal sekian, tanggal sekian. Tugas kita adalah cukup mengimani bahwa Nabi dilahirkan dan tanpa harus mengorek-ngorek kapan dilahirkannya. Kalau memang tidak ada penjelasan dari para ulama yang menyampaikan penjelasan yang berdasarkan dalil, maka sudah, kita tidak boleh menyimpulkan tanpa adanya ilmu. Karena kita kapasitasnya tidak seperti ulama. Kita hanya mengikuti pendapat yang sahih yang disampaikan oleh dalil. Termasuk dalam masalah khitan. Tidak ada pendapat atau dalil yang sangat jelas tentang waktu kapan Nabi dikhitan. Tapi ada keterangan lain tentang contoh dari khitan cucunya Hasan al-Basri atau para sahabat yang lain. Nanti kita akan bahas. Maka di sini mu'allif melanjutkan. Khitan merupakan lambang simbol dari kesucian, kebersihan, hiasan keindahan bentuk, dan keseimbangan syahwat. Bila khitan diabaikan, tidak dipedulikan, ini sama artinya bahwa manusia tidak berbeda dengan binatang. Sama saja kalau dia tidak dikhitan. Anggapnya secara ringkas, sederhananya, khitan adalah cara untuk membedakan kita sebagai manusia dengan hewan atau dengan binatang. Dan apabila khitan ditinggalkan sama sekali, artinya sama, manusia ini sama seperti benda mati. Jadi khitan adalah yang menyimbangkan posisi manusia di antara keduanya. Oleh sebab itu, Anda akan menjumpai pria atau wanita yang tidak dikhitan itu tidak pernah merasa puas dengan persetumbuhan, dengan jima yang dilakukannya. Tidak samar lagi, tidak diragukan lagi bagi orang yang berakal sehat bahwa kulub itu buruk. Kulub itu bagian yang menutupi kemaluan yang harus dihilangkan. Jadi tujuan khitan adalah menghilangkan kulub kan. Nah di sini kata mu'allif, kulub itu buruk dan melenyapkannya dengan khitan adalah hal yang baik, bersih dan indah. Kitab Tuhfatul Madud halaman 194. Saya berikan penjelasan tambahan. Di sini ada beberapa riwayat tentang bahwa banyak saat dianjurkannya melakukan khitan pada hari ke-7 setelah kelahiran. Maka sebagaimana hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dan Husain, kedua cucunya radhiyallahu anhuma, dan mengkhitan mereka berdua pada hari ke-7 setelah kelahiran. Hadis riwayat Imam Tabrani dalam kitab As-Shaghir.
Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma juga mengatakan ada 7 sunnah bagi bayi pada hari ke-7, yakni pemberian nama, khitan dan lainnya. Kitab atau ini pun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat. Kedua riwayat tersebut memang memiliki kelemahan, namun saling menguatkan satu dan lainnya. Jalur keduanya berbeda dan tidak ada perawi yang tertuduh berdusta di dalamnya. Penjelasan ini bisa dilihat dalam kitab Tamamul Minnah jilid 1 halaman 68. Adapun batas maksimal usia khitan adalah sebelum baligh. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim, orang tua tidak boleh membiarkan anaknya tanpa dikhitan hingga usia baligh. Kitab Tamamul Minnah jilid 1 halaman 69. Maka sangat baik sekali jika khitan dilakukan ketika anak masih kecil agar luka bekas khitan cepat sembuh dan agar anak dapat berkembang dengan sempurna. Kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh halaman 37. Dan memang selain itu di antara faedah khitan anak di usia kecil bahkan di hari ke-7 adalah lebih menjaga aurat ya. Karena pada usia anak kecil sebelum balik bahkan ketika kecil itu mereka bukan aurat. Sehingga ketika dia dikhitan, misalkan dipertontonkan, misalkan dilihat oleh selain orang tuanya, maka nggak masalah. Karena ini dia bukan bagian aurat karena masih kecil. Dibanding jika dilakukan ketika sudah besar, ketika dilihat orang-orang banyak itu auratnya terlihat oleh siapapun menjadi apa? Jajanan umum gitu kan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini melihat dari sisi dalil, melihat dari sisi faedah, dikhitannya anak di usia 7 hari kelahiran itu sangat dianjurkan. Masya Allah la quwwata illa billah, ketika kami mengkhitankan anak kami, putra kami di usia ke-7 dari kelahirannya, pada saat itu kami, alhamdulillah, nikmat Allah, taufik Allah, kami bisa juga menjalankan sunnah-sunnah di hari ke-7 kelahiran bayi atau anak, selain akikah mungkin, atau mungkin kita pemberian nama, kemudian khitan. Dan ternyata hikmah dari khitan sangat banyak. Sebagaimana yang disebutkan dari mu'alif dan sebagian ulama di antara analisa para asatidzah, bahwa memang khitan akan sangat memudahkan pertumbuhan penyembuhannya. Maksudnya sangat cepat sembuhnya. Ketika kita mendengar ada orang-orang di luar sana, ada anak-anak yang sudah usia bertahun-tahun, ada yang sudah kelas sekolah SD misalkan, ternyata mereka harus menggunakan apa itu? Batok kelapa, atau mungkin maaf ya, sekarang ada selang dalam yang ada ada cangkangnya gitu ya, agar si farji ini tidak tersenggol-senggol gitu kan, tidak tergesek-gesek oleh sesuatu benda dan semisalnya, sehingga akan aman. Bahkan dengan cara seperti itu pertumbuhan kesembuhannya atau penyembuhannya cukup lama, tidak cukup 2 pekan, bisa berbulan-bulan. Itu pernah dialami oleh salah satu anggota keluarga kami. Pada waktu itu ada keluarga kami dikhitan dengan usia yang cukup sudah usia SD ya, sehingga penyembuhannya lama. Tapi subhanallah, anak kami begitu lahir, pekan depan 7 hari setelahnya dikhitan, 7 hari setelahnya bahkan baru 5 hari dari dikhitan, berarti total dari 12 hari dari kelahiran. 7 hari dikhitan, 5 hari setelahnya udah mulai nampak kesembuhan luka yang ada di farjinya mulai kering. Sehingga di hari ke-6 ke-7, subhanallah, kami sudah bisa menggunakan celana untuk dia dan semisalnya. Sudah sembuh sudah. Bahkan penuturan istri saya mengurusi bayi yang dikhitan sangat lebih mudah. Kenapa? Nangis, kasih aja ASI. Gitu kan? Pengobatannya mudah. Beberapa saat kasih tetesi betadin. Sudah selesai. Tidak perlu pakai apa? Celana dalamnya ada cangkoknya,
nggak harus pakai batok. Apalagi subhanallah, bayangkan anak sudah balik baru dikhitan, karena pakai sarung atau celana yang ada batoknya risih, akhirnya apa? Telanjang. Auratnya menjadi jajanan publik. Auratnya terlihat, penyembuhannya qadarullah masyafa lama. Tapi khitan ketika masih bayi di hari ketujuhnya, aurat terjaga aman. Apalagi ketika anak saya dikhitan, hanya ada saya dengan mantri, sama-sama laki-laki, tidak ada yang lain. Bahkan subhanallah, proses khitannya sangat cepat. Begitu subhanallah, ini kejadian unik ya. Masya Allah, la quwwata illa billah. Waktu itu istri saya menemani anak pertama keluar sebentar untuk beli jajanan di makanan, biar nanti anak saya ini bisa anteng gitu kan, tenang, tidak mengganggu proses khitan. Begitu izin keluar, kami mulai khitan, subhanallah, hanya hitungan menit. Dengan mungkin ilmu dan pengalaman yang Allah berikan kepada mantri ini, begitu nggak lama istri saya keluar, khitan selesai. Bahkan ketika istri saya pulang, dengan polosnya dia tanya, gimana ayah, sudah dimulai? Bukan sudah dimulai, sudah selesai. Masya Allah. Bukan hanya proses penyembuhannya yang cepat, tapi proses khitannya pun sangat cepat. Sehingga kita sebagai orang tua tidak bingung, tidak kesulitan ketika merawat dalam proses khitan dan selesainya. Dan hasilnya sangat bersih, sangat bagus. Karena biasanya ahli medis, tenaga medis, termasuk mantri ya yang biasa mengkhitan, biasanya ketika kita sebagai orang tua mengajukan mau mengkhitankan anak kita di usia bayi, berapapun harinya itu, termasuk ketika 7 hari dari kelahiran, biasanya ditanya dulu, coba pengen tahu bentuk farjinya. Karena nanti dari kita memperlihatkan bentuk farjinya, baik dengan foto atau dari misalnya, itu akan menjadi analisa beliau atau mantri ini untuk mempertimbangkan apakah farji seperti ini layak untuk dikhitan ataukah tidak. Karena ada mungkin ukuran-ukuran atau bentuk-bentuk farji yang tidak bisa dikhitan di usia 7 hari misalkan, atau nunggu nanti bentar, mungkin nunggu 10 hari atau 14 hari misalkan. Tapi ala kulli hal, kita di sini berbicara semua khitan, semua amalan sunnah ketika di hari ke-7 bayi ya, bukan hanya khitan tadi ya, akikah, pemberian nama ya. Makanya saya sarankan bagi orang tua ketika ingin memberikan anak nama, sebetulnya pembahasan pemberian nama itu sudah dibahas di pertemuan sebelum-sebelumnya. Silakan pemirsa bisa menyimak siaran kajian tentang masalah kajian parenting ini di video-video sebelumnya. Mungkin ada di channel, di halaman Facebook Care TV ya, karena kajian-kajian lama itu ada di halaman Facebook. Kalau kajian terbaru ada di channel YouTube. Ala kulli hal, untuk pemberian nama itu boleh kita siapkan nama, tapi kita publikasikan, kita nisbatkan nama ini kepada bayi tersebut nanti di hari ke-7 agar kita mendapatkan sunnah. Kalau kita memang tidak bisa akikah, kita bisa mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah dengan apa? Mungkin memasak makanan kita bagikan tanpa adanya bumbu ritual-ritual yang lain. Masak, bagikan atau undang mereka makan. Termasuk akikah pun sama. Kita mau akikah, sembelih hewan akikah kita di hari ke-7, masak, boleh bagikan, boleh undang mereka makan. Baru di situ kita publikasikan nama anak kita. Ini ada fikih-fikih pemberian nama yang sudah kita kaji bersama di pembahasan sebelumnya. Kita kembali kepada pembahasan khitan, bahwa sekali lagi kesimpulan dari kapan waktu khitan anak, maka di sini dianjurkan di usia ke-7 dari kelahiran, dan kalau bisa membatas maksimal sebagaimana kata Ibnu Qayyim adalah sebelum baligh ya. Jadi kalau bisa sebelum baligh sudah dikhitan. Terkait untuk ini khitan bukan hanya untuk laki-laki ya, untuk wanita juga sama, karena dalam Islam kaidahnya semua hukum yang berkaitan dengan laki-laki ketika tidak ada pengecualian maka termasuk juga untuk perempuan, berlaku juga untuk perempuan.
Karena zaman dulu sudah berlaku khitan, bukan hanya zaman sekarang saja ya. Jadi kadang kita begitu. Ya, apakah di zaman dulu ada khitan? Jawabnya ada. Ya, bahkan istilah bidan atau orang yang mengurusi proses persalinan pun ada di zaman dulu ya, bukan hanya zaman sekarang saja. Islam itu sudah menjelaskan secara menyeluruh terkait tentang kehidupan kita. Maka sangat buruk bagi kita kalau menganggap Islam itu tidak paham tentang masalah kesehatan. Dan di antara tujuan khitan, kenapa kita harus berkhitan? Karena di antara tujuan khitan adalah untuk menjaga agar di farji kita tidak terkumpul kotoran. Juga agar leluasa untuk buang air kecil atau kencing. Dan agar tidak mengurangi kenikmatan dalam bersenggama atau ketika berjima. Kita fikih sunnah jadi 1 halaman 37. Kenapa Islam memerintahkan untuk kita berkhitan? Agar bersih diri kita, tubuh kita dari kotoran dan najis. Yang kedua, memudahkan kita untuk kencing. Karena kalau kita tanpa khitan, tidak tuntas kencingnya. Pasti ada tetesan-tetesan air seni yang mungkin tertinggal di kulupnya. Dan agar kita bisa menikmati senggama atau persetubuhan kita dengan pasangan halal kita, ketika berjima dengan pasangan halal kita dengan kenikmatan yang menyeluruh. Ya. Karena ketika kita bersetubuh tanpa dikhitan, rasanya tidak akan nikmat. Di antara bukti kenapa pernyataan tadi khitan ada di zaman dulu juga, ada dalam riwayat yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, ikhtatana Ibrahimu ba'da 80 sanatan wa ikhtatana wal qadum wa ikhtatana bil qudum bil qudum. Nabi Ibrahim berkhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berkhitan dengan al-qadum ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di sini kata Nabi, dulu Nabi Ibrahim berkhitan ketika usianya 80 tahun. Ya. Di sini menunjukkan bahwa jangankan di zaman Nabi Ibrahim sudah berlaku ya syariat khitan. Kalau saja khitan tidak memiliki manfaat yang besar, tentu Nabi tidak akan menjelaskan tentang kisah di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini Syekh Said Sabiq rahimahullah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qadum adalah sesuai dengan hadis tadi ya. Al-qadum itu maksudnya adalah semisal kampak ya, alat untuk memotong kayu. Dan di sini khitan wajib bagi laki-laki dan perempuan juga. Laki-laki atau wanita wajib berkhitan. Dan ada juga kesimpulan bahwa sunnah dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang mengatakan sunnah juga untuk keduanya. Lalu yang ketiga ada yang mengatakan wajib bagi laki-laki dan ada juga yang mengatakan sunnah bagi perempuan. Jadi sebetulnya kalau kita bahas lebih luas, bahkan banyak khilaf di antara ulama dalam kitab fikih sunnah juga, Sahih Fikih Sunnah jilid 198 dijelaskan oleh Syekh Sabiq bahwa ada kesimpulan pertama hukumnya wajib khitan ini untuk kedua laki-laki dan perempuan. Kemudian yang mengatakan sunnah bagi keduanya, untuk laki-laki perempuan sunnah. Ada yang ketiga lebih rinci, wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Ketiga hukum ini dipisahkan para ulama. Tapi yang rajih insyaallah wajib untuk keduanya. Karena hukum yang berlaku untuk laki-laki secara umum berlaku juga untuk perempuan.
Bahkan dalam syariat ini, bagi siapapun yang baru masuk Islam, terkena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alqi anka sya'ral kufri wahtatin. Atau kama qala sallallahu, hilangkanlah rambut kekafiran yang ada padamu dan berkhitanlah. Hadis riwayat Abu Dawud dan Abu Baihaqi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Berdasarkan dari sini hukumnya wajib ya khitan itu. Bahkan perlu menjelaskan, khitan merupakan pembeda antara kaum muslim dan Nasrani. Sampai-sampai ketika di medan pertempuran umat Islam mengenal orang-orang muslim yang terbunuh dengan khitan. Kaum muslimin bangsa Arab sebelum Islam dan kaum Yahudi di khitan, sedangkan kaum Nasrani tidak demikian. Karena khitan sebagai pembeda, maka perkara ini adalah wajib, ya. Kalau orang-orang Yahudi, mereka juga dikhitan. Tapi orang Nasrani tidak dikhitan. Maka ketika di peperangan, ketika ada mayit yang mati di medan perang, untuk memastikan dia muslim atau tidak adalah dengan melihat dikhitan ataukah tidak. Kalau dikhitan dan dia memang kita kenal atau mungkin kita pernah lihat atau semisalnya, itu adalah seorang muslim, bukan orang Nasrani. Sebagaimana untuk membedakan ahlul kitab, kita diperintahkan untuk membedakan kumis atau memotong kumis, memajangkan janggut. Kenapa? Ahlul kitab sebaliknya, ya, mereka memajangkan kumis dan memendekkan janggut. Ini kalau kita sudah berkaitan dengan untuk membedakan seorang muslim dengan bukan muslim, maka ini perkara yang ditekankan, diwajibkan. Karena hukum asal menghilangkan sesuatu dari tubuh tidaklah diperbolehkan dalam syariat, dan akan dibolehkan ketika perkara tersebut adalah wajib. Berhubung khitan itu wajib, karena konsekuensi dari khitan adalah menghilangkan bagian dari tubuh yang sudah Allah berikan, yaitu kulub, maka karena ini diperintahkan oleh syariat, maka dibolehkan. Kalau saja khitan itu tidak wajib, maka tidak boleh menghilangkan sedikit dari bagian tubuh kita. Tapi karena ini wajib dan disyariatkan, sehingga dibolehkan. Bisa dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah jadi 1 halaman 99, atau dalam kitab Syarhul Mumti' jadi 1 halaman 110. Di antara dalil kenapa khitan juga disyariatkan bagi kaum wanita, di antara dalilnya Rasulullah SAW bersabda, apabila bertemu dua khitan maka wajib mandi. Ya. Hadis riwayat Ibnu Majah, dan di sini sahih. Hadis tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga dikhitan. Apa buktinya? Di hadis ini disebutkan apabila bertemu dua khitan. Sehingga berarti kalau bahasa dua khitan, berarti farji laki-laki dan farji wanita sama-sama dikhitan. Meskipun hadis-hadis tentang yang mewajibkan khitan, ya, banyak diperselisihkan oleh para ulama. Ada sebagian hadisnya yang dianggap dhaif atau lemah, dianggap mungkar, ya, maka tapi hadis-hadis tersebut disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah. Jika hadis-hadis tersebut didhaifkan atau dianggap dhaif, maka khitan tetap wajib bagi perempuan sebagaimana diwajibkan bagi laki-laki. Karena pada asalnya hukum untuk laki-laki berlaku juga untuk perempuan, kecuali terdapat dalil yang membedakannya. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang membedakan. Wallahu a'lam. Karena ini pendapat yang diambil oleh, yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syahrul Mumti rahimahullah.